Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Sade Ayu, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B. NIM saya yaitu 2223290028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori sastra bab 5 yang berjudul Sastra Umum, Sastra Bandingan, dan Sastra Nasional. Yang pertama yaitu sastra umum. Istilah sastra umum ini bermakna teori dan prinsip sastra. Saya akan mencoba mengontraskan sastra umum dengan sastra bandingan. Menurut pendapatnya, sastra umum adalah sastra yang mempelajari gerakan dan aliran sastra yang melampaui batas nasional. Sedangkan sastra bandingan adalah sastra yang mempelajari hubungan dua kesusastraan atau lebih. Tetapi bagaimana cara kita menentukan bahwa Husianisme adalah topik umum atau topik bandingan? Kita dapat membedakan kepopuleran novel-novel sejarah Sarwetterkers di luar negeri dari kepopuleran sejarah pada umumnya di seluruh dunia. Akhirnya, wilayah sastra umum dan sastra bandingan pun bertimpang tindih. Perdebatan mengenai sastra umum dan bandingan atau sastra saja timbul akibat konsep yang salah tentang sastra nasional. Istilah sastra bandingan ini menyangkut bidang studi masalah atau istilah lainnya. Istilah ini dipakai untuk studi sastra lisan, terutama cerita rakyat, migrasi, serta bagaimana dan kapan cerita rakyat masuk ke dalam penulisan yang lebih artistik. Kemudian, yang kedua yaitu mencakup studi hubungan antara kedua sastra atau lebih. Kemudian muncul masalah khusus yang menyangkut pengertian sastra, yaitu sastra bandingan dan studi sastra bandingan. Kedua studi sastra tersebut tidak menghasilkan suatu sistem yang khas, melainkan hanya menelusuri gema suatu karya. Yang ketiga yaitu istilah sastra bandingan disamakan dengan studi sastra menyeluruh. Jadi, dengan sastra dunia, sastra umum, atau sastra universal. Baiklah, di sini mengatakan bahwa sastra harus dipelajari pada sastra dunia adalah sastra lima benua, yaitu dari Selandia Baru sampai Islandia. Selanjutnya yaitu sastra nasional. Sastra nasional mencakup sastra bangsa atau negara tertentu, seperti sastra Indonesia, sastra Arab, sastra Inggris, sastra Cina, sastra Prancis, dan lain-lain. Sastra nasional ini hadir dalam satu lingkungan atau terbatas dalam satu negara. Nah, sastra nasional adalah karya sastra yang dibuat pengarang yang berasal dari negara tertentu dan menggunakan bahasa nasional serta mengandung tema nasional. Sastra nasional berkemungkinan merupakan puncak-puncak dari sastra daerah. Sastra nasional berperan untuk menjaga penyampaian dari kemurnian kebudayaan Nusantara sehingga keduanya saling memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kalian sastra bandingan. Nah, adapun contoh dari sastra nasional yaitu novel-novel modern Indonesia saat ini yang terkenal sangat bestseller karena isi ceritanya yang menghibur dan ada banyak unsur-unsur nasionalnya seperti novel Terilly, Andrea Hirata, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.